哎，这是个误会啊！我看剑！误会啊！哎！啊！是吧？没法！我许过州堂堂男子汉。我们好像真的误会他了。士可杀，不可辱。后来啊，好像被什么东西，我的确感觉到了一股。可我免一个屁，我都要被劈死了！简之子竟然能免疫天机。既然你不是来偷学武功，那为何是我们误会你了？质问他，他就被人劈。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan salah satu tongkai masih lanjut untuk season 2-nya, yaitu Wing Sun Qiantao atau First Son in Law Vanguard of All Time, Babang Wuchou. Yang koplaknya itu nggak main-main. Oke, di part 42 hari ini kita semua bakal melihat Wuchou senang karena mendapatkan pedang bekas yang sangat banyak. Sebanyak apakah yang bakal didapatkan? Penasaran kan? Kayak lebih banyak dari kemarin nih. So kita review part kemarin dimana kita semua sudah melihat Wuchou sampai di tengah jalan menuju ke Qifeng. Dia terkejut bukan main karena melihat ada dua murid tukang yang sedang dicambuk oleh para penjaga wanita. Tapi karena nggak mau menghabiskan banyak waktu, dirinya bergegas pergi dan melanjutkan perjalanan. Namun tiba-tiba dia menemukan ada satu orang murid tukang yang sedang mengintip dari semak-semak. Jelas itu membuat Wuchou penasaran apa yang sedang dia lakukan dan ikut mengintip. Yang ternyata murid tukang itu sedang mengintip para penjaga wanita yang sedang berlatih. Tiba-tiba langit mulai berubah dan murid tukang di sebelahnya auto tersambar petir. Membuat para penjaga wanita langsung maju untuk memeriksanya guys. Dan kita pun masuk ke intro ya. Setelah itu tanpa basa-basi, keempat wanita itu segera maju ke arah Wuchou. Menyaksikan Wuchou, dia terkejut dan panik. Apalagi para wanita tidak segan langsung menyerangnya guys. Membuat Wuchou ketakutan, menduga kalau mereka ini benar-benar bakal menghabisinya. Di sini dia jadi berusaha untuk menghindari semua serangan itu dan bergegas kabur guys. Alhasil terjadilah kejar-kejaran. Sambil berlari dia berusaha menjelaskan kalau mereka ini sudah melakukannya namanya salah paham. Sampai pada akhirnya Wuchou naik ke atas pohon dan terkena serangan mereka guys. Alhasil itu membuat pantatnya si Wuchou auto robek. Nasib untung itu cuma luka goresan saja. Wuchou kembali menenangkan mereka, berjanji akan menjelaskan semuanya. Mendengar itu, salah satu wanita yang bernama Loqi pun setuju, menyuruhnya agar segera turun dari pohon. Tapi apa yang terjadi guys? Ketika Wuchou turun, si Loqi langsung mengeluarkan kekuatannya dan menyerang. Untungnya Wuchou masih bisa menahan serangan itu dan menangkap pedangnya. Ternyata gak cuma sampai situ. Loqi juga langsung menyuruh teman-temannya mengeluarkan kekuatannya menyerang secara bersamaan. Kena jebakan nih. Gak ada pilihan, si Wuchou harus menggunakan kekuatannya menghempaskan mereka semua. Dia berbalik marah dan tidak terima karena para wanita ini tidak mau mendengarkannya terlebih dahulu. Tapi si Loqi tetap tidak mau tahu guys. Dia menganggap kalau si Wuchou itu orang yang sangat buruk, sudah mencuri seni bela dirinya. Jelas membuat si Wuchou semakin marah. Dituduh seorang pencuri ya kan? Tetapi para wanita masih tetap keras kepala, yakin kalau si Wuchou lah sang pencuri. Wuchou memastikan kalau semisal dia pengen curi, maka dia bakal langsung datang dan menghabisi mereka semua, lalu dia curi. Dan dia menjelaskan kalau dia sudah berjanji kepada sang istrinya Qingmou, kalau dia tuh gak bakal yang namanya mencuri lagi. Dimana itu membuat para wanita pun kembali mundur, mulai menduga kalau mereka sudah salah paham. Roshui berusaha menenangkan Loqi, menduga kalau mereka memang sudah melakukan yang namanya kesalahan. Kalau memang si Wuchou mencuri seni bela diri,
maka pasti dia itu bakal tersambar petir ya kan? Tetapi ini nggak sama sekali. 我许我州堂堂男子汉。我们好像真的误会他了。士可杀，不可辱。 Tentu membuat para wanita semakin yakin kalau mereka sudah salah nilai orang. Tetapi itu juga membuat Wu Zhou menjadi sedikit tertarik kepada kekuatan yang dimiliki oleh Roshui. Soalnya sebenarnya dia juga bisa merasakan guys, dirinya bakal kena tersambar petir, tetapi ada seperti kekuatan lain yang sudah menghalanginya. Alhasil dia pun menduga kalau dirinya ini sudah kebal terhadap tekniknya si Roshui. Yang ternyata guys, Wu Zhou memang tidak terkena petir itu, tetapi si seniornya lah yang ada di mangkuk reinkarnasi yang dikejar-kejar oleh sang petir. Hahaha. Bentar. Berarti yang pengen nyuri seni bela dirinya si senior dong. Atau mungkin petirnya ditransfer ke dalam mangkuk reinkarnasi. Waduh. 后来好像被什么东西，我的确感觉到了一股。可我免一个屁，我都要被劈死了！简之子竟然能免疫天劫。 Setelah itu nggak lupa Lo Qi meminta maaf kepada Wu Zhou karena sudah melakukan kesalahpahaman. Tetapi dia juga penasaran, ada tujuan apa si Wu Zhou datang ke sini coba. Walaupun menjelaskan kalau dia cuma ingin pergi ke Qifeng melewati jalan ini. Tetapi dia secara nggak sengaja melihat ada murid lain yang sedang mengintip mereka. Padahal awalnya pengen dia tegur tuh. Tetapi sayang udah ditegur duluan sama kesambar petir. Itu tentu membuat para wanita menjadi tidak merasa enak. Pada akhirnya mereka memberikan sebuah hadiah salah paham, yaitu ramuan obat kepada Wu Zhou. 既然你不是来偷学武功，那为何是我们误会你了？质问他，他鬼鬼祟祟，这本要去气风，路过。 Tetapi si Wu Zhou nggak mau terima guys. Dia beralasan kalau dirinya harus bergegas pergi ke Qifeng. Pada akhirnya dia melanjutkan perjalanannya. Pada sebenarnya dia tuh tadi tuh nggak pengen dapat masalah lanjut. Makanya dia tuh buru-buru pergi dari sana. Mendengar itu para wanita malah merasa kasihan guys. Yang ternyata Wu Zhou ini cuma seorang murid tukang. Apalagi si Wu Zhou kelihatan miskin soalnya tidak memakai seragam. Roshui menyarankan untuk kedepannya mereka harus menjaga Wu Zhou dari segala gangguan. Yah, malah dapat pelindungan nih, boleh-boleh ya. Semua wanita pun setuju dan bertekad besok bakal menyusul Wu Zhou pergi ke Qifeng. 跑路，免得被这帮母老虎吃了。这些丹药虽好，对我也……这次是我们罗琦师姐，我们以后穷得连道宗制服都没有。 Tapi di sini kelihatannya Roshui sedikit tertarik kepada si Wu Zhou. Wits, jangan-jangan calon selingkuh nih. Enggak lah ya. Di sisi lain, Wu Zhou melanjutkan perjalanannya yang sangat panjang. Sebenarnya dia cukup kesal karena perjalanan ini sangat jauh. Tetapi apa yang terjadi, tiba-tiba dia sudah sampai ke Qifeng dan melihat ada banyak sekali tumpukan pedang bekas. Saking banyaknya sampai-sampai dia tidak bisa berkata apapun. Pada akhirnya dia merasa sangat bahagia, menduga kalau hidupnya bakal makmur. Tetapi apa yang terjadi guys? Ternyata sudah ada beberapa seniornya yang menunggu Wu Zhou di sana. Terlihat jelas kalau para senior itu sangat kesal bukan main. Karena mereka menunggu si Wu Zhou cukup lama ya kan? Mau gak mau Wu Zhou meminta maaf dan menjelaskan dia sempat mengalami gangguan di tengah jalan. Alhasil karena kesal, Wu Zhou disuruh mengurus salah satu gunung pedang yang ada di sana, di mana si Wu Zhou disuruh untuk memusnahkannya menggunakan kompor raksasa. Pada saat kedua seniornya pergi, tiba-tiba Wu Zhou menahannya guys. Dia mengatakan kalau dirinya sebenarnya tahu kedua seniornya ini sungguh capek. Jadi dia menyuruh seluruh seniornya agar beristirahat saja dan serahkan semua gunung pedang ini kepada dia. Jelas mendengar itu, awalnya membuat kedua seniornya itu bingung guys. Tetapi karena mereka juga tidak bakal capek lagi, ya mending setuju dan terima aja ya kan.
呢？我从今天开始，怎么能让2位师兄继续？你有意见？既然我许无。 Sontak para senior yang lainnya yang sedang bekerja itu ikutan senang dan memilih menyerahkan kepada Wuchou. Mereka bergegas pergi dari sana guys. Wuchou juga menyuruh kedua seniornya yang tadi bergegas pergi beristirahat. Mereka nggak tahu si Wuchou punya rencana bagus nih. Mereka juga senang menganggap si Wuchou ini adalah anak yang baik. Tapi apa yang terjadi ketika mereka ingin pergi dan Wuchou pengen berpesta? Tiba-tiba muncul seseorang, yang dimana orang itu datang dengan tujuan menemui para murid tukang yang bekerja di Qifeng. Segera sang kedua senior pun memberi hormat kepadanya, yang ternyata orang itu adalah Cui Yiming guys. Wuchou menyaksikan itu juga terkejut, penasaran ada urusan apa dia datang ke sini. Apakah Yiming bakal balas dendam kepada Wuchou? Atau malah dia bakal dihajar habis-habisan lagi sama Wuchou kayak kemarin. Tapi harusnya sih ya mudah ini mah. Cui Yiming. So jangan kemana-mana dulu dong. Kita masuk ke bagian spoiler buat part 43 mendatang yang bakal rilis lagi nanti ya guys di hari Minggu. Jadi kita semua bakal melihat ternyata para seniornya Wuchou itu tunduk kepada Cui Yiming. Entah kenapa mereka sampai berlutut memohon kepada Cui Yiming agar tidak dihajar. Kenapa nih? Si Wuchou tidak terima teman-temannya dibuat sedemikian rupa. Tetapi apa yang terjadi, Cui Yiming di sini gak takut. Dia malah memanggil teman-temannya dan ingin menghajar Wuchou. Wah, perang lagi nih. Siapakah temannya Yiming? Apakah orang yang mengirimkan surat tantangan kemarin? Kita tunggu lagi di part 43 ya guys. San Qian Tao. Tetapi satu hal yang pasti cuma di sini. KD Universe, thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimo pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.